Kita sembahyang 1000 tahun, tak ada nemo. Sampai enggak? Tak pernah nemo, tak sampai. Ngapa tak sampai? Tak ada orang nemo. Oh, main seorang aja. Menghayal nama tu, main perasuan. Kita menawar pula lah. Tuan-tuan masuk surga, mah masuk. Ketika kita tak dapat Allah, awak adalah Tuhan. Makanya jangan mentuhankan diri. Kalau dalam sembahyang tadi tak jumpa Tuhan, berarti kita tidak sembahyang. Kita tidak solat. Karena kita tak tersambung. Tak tersambung itulah tak solat. Jadi tersambung kepada Allah itu solatnya. Lalu tunggang-tungging itu pekerjaan solat. Itu fakta-fakta aja lah. Fakta-fakta aja beramal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya sampai wa mamati. Itu lillah bukan? Lillah kan? Mana Allah? Itu karena Allah. Ada orang sembahyang lil ekonomi pula. Karena ekonomi. Ban sembahyang murah juga kisu. Itu ekonomi. Maka celaka. Fawailun lil musallin. Celaka orang sembahyang. Oh, celaka pula orang allazina hum an salatin sahun. Jadi harus kita rasakan dalam sembahyang itu tak ada yang lain. Bukan kita Tuhan. Jangan buat kata Ar-Razi, jangan bawa zikir setan, zikir iblis. Sifat aku, sifat Allah, zat aku, zat Allah, kan zikir iblis itu. Bukan zat awak dan zat Allah. Bukan sifat awak, sifat Allah. Bukan. Zikir iblis itu. Yang nampak sama kita ini menyatakan Allah punya sifat. Bukan awak punya sifat, Allah punya sifat. Siriklah. Makanya yang dulu udah dibahas. Siapa punya sifat, mana rupa sifat, siapa yang bersifat. Tidak bilang lah ini filsafat. Kalau tak kenal yang itu, macam mana nak sembahyang topat sama Allah? Diri yang punya sifat tak kenal. Sifat tidak kenal, rupa sifat tidak kenal, bersifat tidak kenal. Itu maka tak tahu dan beda yang mana negara. Bila bayang dia. Coba tes ya. Yang punya sifat zat wajibul wujud. Ya, nafsiyah. Nafsiyah itu diri zat. Salbiyah apakah zat? Ma'ani sifat zat, makna yang nama bagi sifat zat. Itu. Itu maka dibaca empatnya. Kalau tak gitu, sifat semua tak ada pula. Mana? Li bagiku, lillah untuk Allah, bagi Allah. Jadi tak ada yang lain pada kita ni ilah Allah. Barulah bilang la ilaha illallah. Nak kita bilang la ilaha illallah, Allah tak ada gitu. Ngomong enggak? La ilaha illallah. Macam hijau wis ya. Mana pula lah dapat Allah coba. Makanya dimakrifahkan menyebut itu. Bisa enggak bersama lillah ni? Bersama lillah. Kalau kita bisa bersama ilah, hidup lillah, bersama karena selalu bersama, datang gomo, datang cinta. Dia ngapa cinta? Ya, selalu bersama dulu. Itulah wahwa ma'akum aina ma'akum. Bermula Allah bersama. Cuma kita tak jumpa bersama hawa nafsu nawak. Maka dirimlah si hawa ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa fa inal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang berani menahan hawa nafsah karena dia takut sama Tuhannya, fa inal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh fa innal jannata, tak main-main lagi itu kalau ada itu inna turut tauhid, menguatkan sangat Allah bahwa orang yang betul-betul menahan syahwat hawa tadi, maka sungguh
tempat kembalinya surga yang sangat tinggi, jannatul ma'wa. Nah, itulah kita latih. Sekarang lillah itu kan tak ada emosi lagi. Habis ya, dia karena Allah. Karena Allah kan. Bawaan dia kan udah Ridwan. Ridwan itu nama penjaga pintu surga. Bawaan dia Ridwan. Jadi kalau bapak nanti masuk surga itu, bawaan bapak Ridwan lah. Itulah Ridwan. Kalau mengeluh, kohut, bongis, marah, pala, itu bawaan Malik. Malik tu tak pernah senyum, tak pernah apa golak. Kohut, bongis, panas. Itulah dia. Jadi siapa besok pagi dengan orang bongis, kohut, panas. Kalau saudara dia kan, bakal ke situ lah. Ia jumpa kekasih ni. Kalau jumpa kekasih kepada Allah, tak patut dia macam itu lah. Apa tanda sukses sembahyang? Inna salata tanha al-fahsya'i wal munkar. Itu susah. Jadi rasul-rasul nanti besok. Ada tak munkar? Munkar 3. Munkar fikih, munkar qalbu, munkar tauhid, munkar tasawuf. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Munkar fikih, munkar tauhid, munkar tasawuf. Atau munkar batang tubuh, munkar hati, munkar ruh. Ruhnya munkar lebih parah, lebih ngeri. Tak bisa sampai ke Tuhan karena golok munkar. Mungkar dia tidak menyaksikan Allah kalau begitu. Ada guru nongkang ya. Ya golok dia. Ruh tu golok, tak percaya, tak nampak jalan ke Tuhan. Karena dia syirik. Dosa ruh tu syirik. Kalau dosa kolbu beda. Cuman letakkan di kolbu. Dosa kolbu itu tasawuf. Ujub ria dong hidup sangko dong kan pala kedangki itu dosa. Kalau dosa batang tubuh, dosa fikih, mencuri, mata mengintip, ya, kemaluan berzina, aurat terbuka, lidah mengumpat, telinga mendongak maksiat, itulah cayak mayat nanti. Rupa tiga-tiga tu dia hancur. Tanggalam bubuk dah. Kalau tiga-tiga dia begitu, tak ada ampun terus. Karena syirik itu, semua dosa yang lain diampun Allah. Kalau syirik, tidak saja. Apa syirik? Kita sembahyang tu tak ada Allah kuasa semua. Berjawab aku la ilaha illallah. Tapi awak aku lah kuasa. Ruku awak, sujud awak, Fatihah awak, iftitah awak. Tak ada je Allah terus. Itulah syirik. Di babat Allah tu, wala yusyri' bi ibadati rabbih ahad. Janganlah mensekutukan Allah dalam beribadah salah seorang kita. Karena kita nak jumpa yarju al-qarab. Kita nak mengharap berjumpa sama Tuhan. Ternyata kita syirik, tak jumpa terus lah. Kalau togak terkuat kita, tak bercan terus. Karena sembahyang tu lah halawala. Itulah makrifat. Yang bisa kuat kita tu di mata kepala, bukan di makrifat. Di mata kepala nampak awak kuat. Di tauhid wahdaniyah lah Pak. Togak wahdaniyah, menongol wahdaniyah, berkata wahdaniyah, melihat wahdaniyah, bergorak wahdaniyah, diam wahdaniyah. Atau mati awak situ, syirik lah. Kau tak wahdaniyah. Usah wahdaniyah, tu serang sembahyang aja. Wahdaniyah kalah, siapalah punya kalam. Yang nyatu pada baharu alam. Baru alam kalam lidah. Siapalah punya kalam. Wahdaniyah kalah.
Kan itu Pak wadaniyah. Usah dibaca qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita tidak wadaniyah, kita baca ayat langgan maghrib ya. Qul huwallahu ahad. Bom bilang Allah esa. Awak tidak boleh esa sama Allah. Disuruh tu Pak, bukan mengobon dia esa, bukan. Awak hendak mengesakan dia. Kalau dia dari dulu esa, memang dia tak banyak tu dah. Rupa baca-baca je dia esa, awak tidak esa-esa. Esa tu soal. Esa awak je dia. Tidak esa. Cuba tes mendongor dia esa kan. Siapa punya? Cuba berkombu dia esa kan, siapa punya? Tidak ada satu bulu-bulu pun punya kita. Total penyerahan itu. Usana bulu-bulu ruh ni pun punya dia. Baulah agama Allah tu. Ada roti. Tak mengaku dia dah. Dapat dia akunya aku ya. Siapa dia akunya Jibril? Dia akunya engkau ya Rabbi. Apa sudah? Yesus aku jawab itu. Anda mengaku dia aku situ kuasa. Anda dia aku jawab itu. Selalu sampai MOU-nya. Sampai nanti perjanjian itu aku ambil tu. Aku suruh asisten aku nyopotnya. Namanya Israel. Tak bisa lagi ngilak tu dah. Yang punya aku. Kan? Sesuatu juga suruh awak nak balik kan. Karena barang siapa umur 40. Belum juga nampak baiknya. Sama dengan mempersiap diri dalam neraka. Tak nampak juga baiknya. Udah 40 tahun. Tak ada yang nampak baik. Berarti dia sedang mempersiapkan dirinya masuk dalam neraka. Mana baik tu? Allah tu lah baik, Pak. Bukan sembahyang tu baik. Hati-hatilah. 80,000 tahun beramal tak temu Tuhan. Siapa tu? Azazil. Dulu nama tu bukan Iblis, Azazil. Bukan berapa banyak beramal. Kalau banyak beramal, siapa pun tak bisa menandingi Iblis. Siapa pun di muka bumi tak sanggup. Kerana dia 80,000. 40,000 beramal di bumi, 40,000 beramal di langit. Dalam 40,000 tu menjadi 20,000 tahun Sayyidul Malaika. Penghulu malaikat di langit. Itulah masuk neraka, Pak. Nampak orang amal banyak itu? Neraka nanti. Berarti Bapak bertuhan. Berarti kita bertuhankan dengan amal. Tu kau cerita. Kita bukan bapak ya. Jangan, orang tak pondok pula nyala lah. Kita bertuhan dengan amal. Amal pula bisa masuk surga pula. Tidak Allah lagi. Ini kan salah bawa pula. Kalau itu tak pernah beramal tu. Untuk Ustaz Ijul. Makin parah. Ngeri-ngeri juga mulu. Maknanya, tidak ada makhluk itu membagi bokas. Amal tu makhluk, pahala tu makhluk. Pahala dan amal makhluk. Makhluk tak bisa masuk surga. Hati-hatilah tertipu. Tertipu oleh pahala, tertipu oleh amal. Jadi kalau bapak sembahyang tahajud, apa tujuan? Mantap amal semua pahala gitu. Tertipu. Allah bukan hendak itu dia. Allah qanal aku pada kau tu. Itu hendak Allah. Kalau hebat mana amal kau, kalau kau sekutu sama aku, untuk apa aku guna? Bukan kau beramal tu bertambah mana hebat aku tu, Tuhan. Kalau kita tak beramal begitu kan itu. Kita tak usah beramal apa untung Tuhan. Apa rugi Tuhan. Dia hendak dalam amal tadi menyatakan keesaan Allah. Bukan menyatakan hebat beramal. Itu kalau tak cocok balik nanti di Salam Sakim awak. Karena tidak lagi ilah tak maksudi. Memang kalimatnya sadapnya begitu. Ilah yang tak maksudi. Itu minta ridha kat tu. Waridha kamu terlebih. Boleh tu nafsu. Kalang bangkrut dah. Cai dukun. Dah menyalan bini.
menyalahkan orang lain, hilang terus Allah. Kalau Allah hantarkan ikan, lupa sama Allah. Allah hantarkan ketumbar, lupa. Allah hantarkan cabai, lupa. Allah hantarkan pisang, lupa. Tidak terus esa. Nah, pasal dia hebat dia ke lah, hebat pupuk lah, hebat dia bekerja lah, ya Allah. Mati tidak esa terus. Itulah kalau dah la ilaha illallah. Kalau dah betul-betul tak ada yang lain. Murni. Betul-betul tak ada yang lain. Itulah maka colek mata pahala. Karena tak ada yang lain. Kenapa berdosa? Banyak yang lain. Kalau banyak yang lain, mata nak menengok, hilang ke Allah, tak ada musyahadah bi'afal, tak dapat dia Allah tu. Nampak galau orang tu dia kata. Kalau orang tu pakai baju merah, bilang tunggu macam api. Nampak orang tu pakai tunang, bilang barau. Lagak mana bilang marah. Hilang terus Tuhan. Hilang terus Allah. Dalam kubur tu, tak bisa total jawab. Apa nak jawab Allah tak dapat? Tak dapat di sini positif, tak dapat sana. Alam di sini je tak dapat. Apa ni dalam gawat tu, dalam gawat. Barzah tu alam gawat kan. Sedang tenang-tenang ni tak jumpa. Kan diri itu gitu kan. Kan diri itu juga ruah. Mana tu koruh kita tu? Dalam kubur tu tenang aja. Dalam kubur tu koruh kita tu. Ruh mana tu kau? Ruh MZ jawab ah. Liang ni kan dah mati. Kan tu? Tidak Pak. Ruh yang buta, yang tak kenal, yang tak merasa Allah ini juga yang dalam itu. Ya tidak Pak. Itu lah yang tanya ya. Yang itu juga lah menjawab besok. Mana bisa tukar-tukar kunci-kunci ruh tu? Itulah makanya anak diasuhkan dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Jadi pekerjaan sembahyang sama sembahyang beda. Pekerjaan solat sama solat berbeda. Itu makulah Quran itu yang di timur itu hanya wasta'inu bis-sabri was-salat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itulah Pak sembahyang. Jadikanlah solat dan sabar sebagai penolongmu oleh Allah. Tapi itu ada tetapinya Pak. Tapi itu sangat berat kamu dapatkan. Illa ada istigna kan? Ada pengecualian. Illa alal khasa'in, kecuali hanya orang yang bisa khusyuk kepada Allah. Itulah khusyuk, itulah solat. Kalau tak khusyuk dia mengerjakan pekerjaan solat. Gitu. Maka diisi ulang Pak. Diisi ulang dalam Allah. Kenapa apa isinya? Tidak ada isi ulang. Bagus lah. Ada bikin gaji bulanan. Ya, ada bikin cabai keretang. Ada bikin pisang kono bantai. Dibawa ke sembahyang. Ada bikin kantor dia, macam saya bikin kantor. Ada bikin cucu pula. Ada bikin sawit murah. Ada bikin kelapa seganding murah. Kalau murah mengamuk, kalau diam, kalau mahal sonyop je. Ya. Itulah penghalang. Nabi Musa 70 kan. Nabi Musa aja hijab sama Allah tu 70,000. Hijab Nabi Musa sama Allah. Hijab kita kan 70,000 juga kan. 70,000 cahaya, 70,000 golak. Contoh hijab cahaya. Pengasuh kita marifah dengan ilmu kita. Ilmu tu cahaya kan. Itulah hijab. Ilmu telah menghijab kita. Itu hijab cahaya namanya. Pasang kita mengenal Allah tu dengan ilmu kita. Itu contoh hijab cahaya. Beramal cahaya enggak? Pasang kita beramal tadi, Allah mau sembawak, itu hijab cahaya namanya. Kalau hijab golok, itu bola kecelaan.
Bola kecelaan, ujub, ria, takobu, itu golop itu. Bola kecelaan. Ini orang botol, profesor, doktor dia. Nah, dilantamlah dia, puasan dia dimuliakan Allah. Hebatlah, gitu. Jadi dia tertipu oleh ilmunya. Alang itu hijab lah. Bagaimana dosa pula? Alang ilmu tadi menghijab awak, alang amal tadi menghijab awak. Nah, jadi tak ada daya upaya itu bukan dalam sembahyang aja. Ini beda di fikih, ini bukan kaji fikih. Kita melatih itu di tauhid. Kalau di tauhid tidak ada lain. Tidak boleh mendapat yang lain. Mesrakan aja. Tidak boleh mendapatkan yang lain kalau di tauhid ya. Karena kita mati itu kan 24 jam. Dalam 24 jam itu tidak boleh dapat yang lain. Itu maka tadi kalau belum terasa kita Allahnya, itu harus ada riyadhah. Harus ada latihan. Karena sembahyang tadi belum jumpa Allah. Karena tak jumpa Allah, maka dia tak sampai. Jadi sampai itu uang jumpa. Asal jumpa sampai. Asal tak jumpa dia tak sampai. Jadi ada jumpa pada lillah tadi. Ini punya Allah semua. Maka karena ini punya Allah, kan jim kan? Jim mati. Itu paketnya Pak, dibungkus elok tuh. Itu paket yang dibungkus tuh. Kalau salah alamat, terbakar Pak, gosong. Nah, kan dibungkus paket tuh sama kain kaban kan? Kalau laki-laki 3 lapis kan? Kalau perempuan 5 lapis. Namun pun nak ngirim paket. Elok bungkus. Elok dah bungkus. Punya alamat salah Pak. Gocok buat orang lain. Kalau kita pergi itu alamatnya salah, tak sampai ke tempat tujuan paket. Kalau paket dunia ni Pak, masih bisa balik-balik ya. Kalau paket alam barzah, asal tulak mantah oleh uak tu, apa nak kira sudah? Tak ada ampun lagi Pak. Mau balik-balik ke dunia ni? Dilihat orang. Kita dah pakai pocong. Siapa tu? Mau di kota keroyong orang tu di pokok lagi. Pakai polan tu tua balik. Ya, karena kita tidak sama Allah selama ini. Salah paket. Coba hati-hati lah. Yang memperasun mati itu saudara. Nabi Musa juga kalamullah. Ya. Ditanya mayat tu, dalam kubur tu, tengok 1000 tahun tu. Lama kau dalam kubur ni? 2000 tahun. 1000 tahun kau dalam kubur ni? Ya. Macam mana perihal mati kau itu? Wah, kata dia. Masih terasa aku lagi panas ni. Masih terasa aku lagi rasa terbokor tubuh aku ni. Waktu cabutnya masih terasa lagi ni. Padahal dah 1000 tahun.